Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersukacita suarakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Saat malam hari ini kita bersama-sama lagi dalam ibadah online GBPS Sola Gracia. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada saat malam hari ini, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang di hadapan Tuhan, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi setiap kami. Roh Kudus, mari Engkau memimpin ibadah kami saat malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau menyertai kami dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh tetap bersemangat Tuhan untuk kami datang di hadapan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia,
setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, kami sembah. Haleluya, kami agungkan Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu. Tuhan, kami bersyukur saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Urapi hati kami Tuhan, seluruh tubuh, jiwa dan roh kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Karena Engkau-lah pemilik hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Pujilah Engkau Yesus. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Syukur Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku hentikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji dan mengagungkan nama-Mu Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau mengurapi setiap kami, seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Biarlah setiap kami Tuhan boleh memiliki hati yang siap untuk ditanam setiap benih-benih firman Tuhan. Biarlah benih firman Tuhan itu berakar, tumbuh Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh melakukan setiap firman-Mu Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Bapa. Kau juga mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami siap dan kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kembali kita boleh kembali lagi beribadah bersama-sama di dalam ibadah online kita pada malam hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan pada malam hari ini. Baik, mari kita akan membaca di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1. Ya, meskipun ayat ini begitu sering kita dengar, tetapi saya tetap percaya dan saya harap Bapak Ibu pun juga percaya setiap firman yang disampaikan selalu baru. Ada maksud Tuhan kenapa Tuhan menyampaikan hal yang seperti itu. Roma pasal 12 ayat yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat Roma ini adalah surat yang cukup unik, agak berbeda dengan surat-surat yang lain. Surat Roma ini boleh dikatakan surat paling panjang di antara sekian banyak surat yang dikirimkan Rasul Paulus kepada beberapa jemaat. Ya. Ada yang mengatakan bahwa surat Roma ini juga termasuk surat yang paling teologis dan paling berpengaruh. Nah, mungkin atas dasar itulah kemudian surat Roma ini ditaruh paling depan di antara ke-13
surat Rasul Paulus yang lain. Ada yang mengatakan lagi bahwa surat Roma ini adalah surat yang paling hebat dan paling penting. Adapun surat Roma ini oleh Rasul Paulus ditulis kurang lebih sekitar tahun 55 Masehi saat Rasul Paulus ada di Korintus. Ketika Paulus saat itu menjadi tamu di rumah Gaius, dia menuliskan surat ini. Lalu surat ini kemudian dibawa oleh Febe, salah seorang pelayan jemaat yang ada di kota Kenkrea atau jemaat di Kenkrea yang membawa surat ini kepada jemaat yang ada di Roma. Nah, Roma adalah tempat di mana Paulus dipenjarakan. Merupakan pusat pemerintahan kota Roma ini, pusat pemerintahan dari seluruh daerah Laut Tengah, dan juga merupakan kota yang paling ramai dan paling menarik di dunia. Oleh karena paling ramai, paling menarik, juga menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan, maka begitu banyak pengaruh-pengaruh yang dibawa oleh orang-orang dari luar kota Roma terhadap jemaat yang ada di Roma. Maka dari itu tidak salah ketika Rasul Paulus mengirim suratnya kepada jemaat yang ada di Roma. Surat ini cukup panjang, memiliki pendalaman-pendalaman yang begitu penting, lebih penting daripada yang lain. Bukan yang lain tidak penting, tetapi lebih penting lagi daripada surat-surat yang lain. Jika dibandingkan dengan keberadaan kita saat ini, yang hidup pada masa sekarang ini, kondisi Roma dengan kondisi di mana kita saat ini ada, cocok lah, masih pas lah, masih relevan untuk kehidupan kita. Dan artinya bahwa Roma pasal 12 ayat 1 yang sudah kita baca, itu pun juga tidak berlaku hanya kepada jemaat yang ada di Roma, tetapi juga bagi kita, orang percaya pada masa kini, termasuk juga para jemaat yang ada di Sola Gracia. Saya baca kembali. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Menarik ayat ini, karena diawali dibuka dengan kata karena itu. Nah, kalau sudah mengatakan karena itu, berarti ada yang mendahului, atau ayat 1 ini tidak lepas dengan ayat-ayat yang lain yang sudah disampaikan, yaitu ayat 11 dan seterusnya. Nah, khusus di pasal 11, maksud saya, ayat 33 dan ayat 36, itu berbicara tentang semua yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk juga keberadaan Allah, itu karena Dia, karena Allah, karena Tuhan. Kebesaran, keagungan, hikmat, segala kebaikannya, penyertaan serta berkatnya, serta apapun yang ada di dalam keberadaan kita, itu semuanya karena Dia. Oleh sebab itu Paulus kemudian menyebutnya dengan kemurahannya. Setelah kata karena itu, Rasul Paulus kemudian mengatakan, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Kata kemurahan Allah ini menyangkut ayat yang tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, kalau kita memperhatikan surat-surat Rasul Paulus, ketika Rasul Paulus berkirim surat kepada jemaat tertentu, lalu kemudian Rasul Paulus menyebutkan kata saudara-saudara, itu berarti ada sesuatu yang akan ditekankan. Ada sesuatu yang penting yang akan dibicarakan. Ada perkara-perkara yang penting yang akan disampaikan. Nah, kata-kata pembukaan seperti ini, kalau kita membaca dalam surat-surat Rasul Paulus, kita bisa temukan di 1 Korintus pasal 1. Ya, ataupun di dalam Efesus pasal yang keempat. Rasul Paulus menyebut saudara-saudara, berarti ada sesuatu yang akan dipesankan, ada sesuatu yang akan disampaikan yang begitu penting, yang harus mendapat perhatian lebih dari yang lainnya. Oleh karena itu, saudara-saudara,
demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kata supaya kamu mempersembahkan tubuhmu di dalam bahasa Yunani dituliskan dengan kata parastesai to somata humon. Kata Yunani parastesai ini biasanya dipakai di dalam lingkungan istana yang berkaitan dengan menyediakan diri dan mengabdikan diri kepada raja. Sehingga di ayat ini ketika dipakai kata parastesai merupakan istilah peribadatan dari lingkungan bait Allah. Untuk apa? Hubungannya untuk mempersembahkan kurban kepada pribadi yang maha tinggi, yang dihormati, yang dijunjung tinggi, yang lebih mulia dari keberadaan orang yang memberikan persembahan. Maka inilah yang dikehendaki Rasul Paulus, bahwa ketika parastesai atau ketika mempersembahkan kurban, baik seluruh pikiran, baik seluruh perkataan, baik perbuatan, pokoknya seluruh kemampuan dan kegiatan kita harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan hal itu membawa kepada kita atas pertimbangan dan pemikiran seperti ini. Yang pertama, mempersembahkan berarti penyerahan total. Penyerahan total atas kehidupan kita. Kita tidak dapat menyisihkan sebagian untuk kita pegang sendiri. Tidak bisa. Yang namanya penyerahan total semuanya dipersembahkan, diberikan, dikorbankan. Kita tidak bisa menyisihkan sebagian untuk kita pegang sendiri atau menyisihkan sebagian lalu diserahkan kepada yang lain. Parastesai bukan begitu, mempersembahkan secara total, secara keseluruhan, secara penuh, tidak untuk sebagian kita pakai, juga tidak untuk sebagian diberikan kepada yang lain. Jadi korban itu harus bersifat sempurna. Di samping sikap di dalam memberikan, yang diberikan itu, yang dikorbankan itu, yang dipersembahkan itu juga sempurna. Nah, yang kedua, ada istilah tubuh, persembahkanlah tubuhmu. Ini menggunakan kata soma dalam bahasa Yunani. Di sini tidak hanya dibatasi secara material, badan secara jasmaniah belaka, tetapi tubuh ini merupakan perwakilan dari seluruh kehidupan manusia atau kehidupan kita. Tubuh merupakan perwakilan seluruh kehidupan kita, sehingga Rasul Paulus ingin ketika menyampaikan kepada jemaat yang ada di Roma, persembahkanlah tubuhmu, itu artinya Rasul Paulus minta agar seluruh jemaat termasuk Bapak Ibu Saudara untuk memberikan totalitas kehidupan, baik dari aspek jasmania, baik dari aspek batinnya. Nah, maka dari itu bukan pemberian kita yang Tuhan kehendaki, tetapi Dia yang menghendaki kita sendiri. Jadi bukan apa yang diberikan, tetapi dari kita yang memberi, ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu juga persembahan itu disebut persembahan yang hidup. Jadi persembahan yang hidup adalah penyerahan diri kita untuk menempuh suatu tahapan, level tertentu yang memang itu adalah bagian yang diinginkan oleh Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, demikian pula ketika sampai kepada perkataan kudus, itu menyangkut sesuatu hal yang suci. Hal yang suci, maka kekudusan atau kesucian itu bukan bahan jadi yang kita peroleh dan seterusnya kita miliki. Tetapi Paulus menggunakan kata kudus atau istilah kudus atau hagios dalam bahasa Yunani. Seorang Kristen harus memiliki tahapan kekudusan yang terus-menerus
naik dari level ke level berikutnya. Sehingga apa? Semakin kudus, semakin kudus. Nah, inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Dengan demikian juga, persembahan kita menjadi persembahan ketika persembahan itu diberikan dari kehidupan kita secara total. Apa yang diberikan tidak lagi sebagian untuk kita atau sebagian untuk yang lain, sepenuhnya untuk Allah, maka itu akan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini merupakan satu kerinduan. Sesuatu yang berkenan itu adalah sesuatu yang mencapai tahap tertentu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan manusia harus sampai di sana. Menjadi orang yang berkenan juga adalah sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Selanjutnya di kalimat Roma pasal 12 ayat yang ke-1 ini dikatakan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam bahasa Yunani dituliskan dengan kata logike latreia. Kata latreia ini berarti pengabdian. Dan kalau dipakai dengan hubungan yang pada waktu itu di beberapa tempat di Roma pun juga masih mengenal persembahan kepada para dewa-dewa. Kata ini yang sering kali dipakai ketika mereka mengabdi kepada dewa mereka. Mengabdi itu memberikan kehidupan, pikiran, waktu, ya, latreia itu kepada dewa-dewa mereka. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kata latreia ini kemudian di dalam bahasa Ibrani dituliskan dengan kata abodah yang kemudian diadaptasi sedemikian rupa kita mengenalnya dalam bahasa kita yang kita kenal hari-hari ini, yaitu kata ibadah. Kata ibadah ini serapan gabungan antara Ibrani dengan bahasa Arab. Abodah. Apa artinya abodah? Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus di sini berakar memang dari Perjanjian Lama. Di sana pun ibadah dalam arti khusus, ibadah di dalam bait Allah itu yang disebut dengan abodah. Yang membawa diri betul-betul di dalam ketaatan di seluruh kehidupan. Itu abodah. Jadi abodah ini demikian pula dari sudut isinya di dalam hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi, ibadah dalam bait Allah merupakan titik pusat kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang esa pada masa itu. Yaitu taatan pada perintah Tuhan dan pengabdian kepadanya. Nah, sekarang dalam perjanjian baru bagaimana? Dalam perjanjian baru, ibadah dalam bait Allah memang sudah tidak ada lagi. Yang tinggal adalah ketaatan dan pengabdian itu. Itulah persembahan yang hidup dan kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, kepada junjungan dari orang-orang percaya. Bukan berarti tidak ada lagi ibadah, tetapi dalam kehidupan kita pun sepenuhnya ketika kita membawa ketaatan pengabdian hidup kita yang kita tujukan kepada Tuhan, itulah ibadah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan ibadah Bapak Ibu Saudara sampai pada hari ini? Ketika kita dalam kondisi seperti sekarang ini, kita tidak bisa ibadah secara offline, ya istilah yang sekarang ya, tidak bisa ibadah secara tatap langsung. Orang mengatakan, ibadah online itu kok rasanya berbeda dengan ibadah yang tatap muka langsung. Ya pasti, pasti itu. Ya. Lalu kemudian ada yang mengatakan ibadah online itu tidak mengikuti apa yang diinginkan Allah. Nah, ini pendapat yang seperti ini keliru. Pendapat yang seperti ini yang perlu untuk diluruskan. Memang secara rasa ya, tetapi kalau kita sungguh-sungguh melakukan nilai ibadah itu, nilai-nilainya, bagian-bagian dasar daripada yang dimaksudkan dengan ibadah, dengan mempersembahkan tubuh kita dengan benar, maka kita pun juga akan menikmati ibadah seperti ibadah tatap muka, seperti yang biasa kita lakukan sebelum-sebelumnya. Ya. Ketika kita beribadah online, lalu kemudian kita dengan sungguh-sungguh merasa
tidak hanya merasa tapi mempercayai bahwa kita sedang mempersembahkan sesuatu secara total kepada Tuhan, ditujukan kepada Tuhan, maka ibadah kita tidak ada bedanya dengan ibadah offline atau ibadah tatap muka secara langsung. Jika kita melihat secara lahiriah dalam Alkitab, memang tidak ada satupun yang bisa dipenuhi dengan ibadah online, tetapi bukan sebatas itu. Ya, ketika nilai ibadah di dalam Roma pasal 12 ayat 1 yang sekarang ini kita pergunakan, maka akan memenuhi seluruh syarat ibadah itu. Maka akan terjadi dan menjadi ibadah yang sejati, yang seperti diinginkan oleh Rasul Paulus, yang dinasihatkan kepada jemaat yang ada di Roma dan yang saat ini menjadi peringatan kepada kita, nasihat kepada kita untuk kita bisa memberikan hidup kita yang total, hidup kita sepenuhnya dengan ibadah kita yang sesungguhnya kepada Tuhan untuk menjadi ibadah yang sejati. Nah, oleh sebab itu, nasihat agar melakukan ibadah yang benar dan sungguh-sungguh yang menjadi keinginan dan kemauannya Tuhan harus kita lakukan. Jadi ketika ibadah tidak hanya kita hadir lalu kemudian bertatap muka, tapi kita sudah berangkat dari rumah, punya kerinduan untuk mengabdi, untuk mengarahkan kehidupan kita, lalu memberikan persembahan kita, kurban hidup kita, seluruh tubuh, seluruh kehidupan kita yang total, yang sempurna itu kepada Tuhan. Lalu yang kedua, dasar untuk ibadah dengan benar, perspektifnya berangkat dari kemurahan-kemurahan Allah. Nah, oleh sebab itu, ketika kita ibadah, kita itu sebenarnya hendak mengucap syukur, lalu kemudian untuk membalas. Ya memang kata membalas tidak cukup untuk kita katakan, untuk memenuhi kemurahan-kemurahan yang Tuhan limpahkan atas setiap kehidupan kita. Tapi ini harus menjadi perspektif kita. Karena kemurahan Allah yang begitu besar, yang tidak pernah berhenti, yang terus-menerus Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita, maka layaklah kita mengembalikannya. Mengembalikannya apa? Dalam bentuk persembahan tubuh kita yang kudus, yang hidup, sehingga menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan, sampai akhirnya nanti menjadi ibadah yang sejati. Lalu yang mempersembahkan tubuh bicara tentang keberadaan total kehidupan kita yang dijadikan persembahan atau korban kepada Tuhan, kepada pribadi yang maha tinggi, maha mulia, dan maha agung. Dan yang terakhir, mempersembahkan dalam kondisi yang kudus, tidak bercela, yang tidak tercemari, sehingga itu betul-betul menjadi ibadah yang sejati. Sebagai suatu hasil tindakan dalam mempersembahkan tubuh dengan benar yang terus-menerus membentuk suatu ketaatan kehidupan kita di dalam seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan
tidak menimpa aku. Mari dengan sungguh katakan ini. Kiranya Engkau berkati aku berlimpah-limpah. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan, keagungan kami naikkan kepadamu, kami sampaikan kepadamu, dan rasa syukur kami juga kami naikkan kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Karena hanya semata-mata kasih-Mu, karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Seperti yang Rasul Paulus sampaikan, sungguh semuanya karena kemurahan Tuhan. Segala sesuatu yang ada, semuanya dari-Mu dan bagi-Mu dan untuk-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kalau kami bisa beribadah, ini pun juga semata-mata karena Engkau. Karena Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah kepadamu. Meskipun sampai hari ini Tuhan, kami beribadah sebatas ibadah online ya Tuhan. Tapi kami sungguh percaya, tidak ada satupun yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Meskipun ibadah kami ibadah online, kuasa-Mu tetap sama untuk menjamah, untuk hadir dalam setiap kehidupan kami, keluarga kami, di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan. Dan kami juga yakin di dalam setiap ibadah kami, di dalamnya senantiasa mengandung janji. Baik janji itu Engkau genapkan ketika kami masih berada di hadapan Tuhan, masih kami beribadah di hadapan-Mu ya Tuhan, maupun janji itu Engkau genapkan untuk hari depan kami. Dan kami pun juga percaya ketika kami sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, maka kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, mari berkenanlah ya Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun saat ini anak-anak-Mu berada. Baik mereka ada di rumah bersama dengan keluarga, baik mereka ada di perjalanan atau tempat yang lain. Mari Tuhan arahkan tangan-Mu, berkatilah, berkati setiap anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan memberkati kehidupan kami dengan berkat-berkat secara jasmani. Tuhan juga memberkati dengan berkat-berkat secara rohani. Tuhan memberkati kami dengan kekuatan. Tuhan memberkati kami dengan kesehatan. Tuhan memberkati kami dengan umur yang panjang. Engkau juga memberkati di dalam keluarga, rumah tangga, hidup nikah diberkati oleh Tuhan. Anggur sukacita melimpah di dalam setiap kehidupan keluarga kami. Di dalam pekerjaan Tuhan memberkati. Kalau toh saat ini Tuhan ada beberapa di antara anak-anak-Mu karena masalah yang ada di negara kami, sehingga mereka harus dirumahkan untuk sementara waktu. Mari Tuhan berkatilah. Kami sungguh percaya orang yang menaruhkan harapannya kepada Tuhan tidak pernah Tuhan permalukan dan tidak pernah kekurangan sesuatu apapun yang baik. Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati usaha anak-anak-Mu. Kalau saat ini berusaha dari rumah, Tuhan buka jalan. Tuhan semakin tambah kanan buka Tuhan. Banyak pelanggan-pelanggan yang baru yang boleh menikmati hasil pekerjaan, hasil usaha dari setiap anak-anak-Mu.
dibuka dan dibuat oleh Tuhan menjadi sukses dan berhasil. Yang studi, yang sekolah, yang kuliah, Tuhan juga memberkati. Bahkan dimanapun kami berada, Tuhan memakai kehidupan kami untuk hidup kami terus bisa menjadi berkat bagi siapapun. Lindungi dan tutup bungkus kami senantiasa dengan kuasa darah-Mu. Dijauhkan, dihindarkan kami dari sakit penyakit anak, sakit penyakit apapun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak ada satupun dari antara jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya diberikan kuat, diberikan sehat oleh Tuhan. Terima kasih. Dan kami terus tetap berdoa buat negara dan bangsa kami Indonesia. Pandemi ini Tuhan tolong, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang akan membersihkan. Ketika kami harus mau masuk ke new normal, ke kehidupan yang baru, yang normal ini Tuhan yang menolong kami tetap bisa menjaga kehidupan kami masing-masing dengan baik. Kalau itu harus ditetapkan oleh pemerintah dengan protokol yang saat ini, protokol kesehatan yang harus diikuti, biarlah seluruh bangsa ini, anak-anak-Mu dimanapun berada, mengikutinya dengan tertib Tuhan. Kami khusus berdoa buat kota kami Surabaya. Kalau sampai saat ini Tuhan kami masih ada di zona yang tidak baik, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang menolong setiap ketekar tengkukan yang seringkali banyak warga yang membandel, Tuhan lembutkan, Tuhan lunakkan hatinya sehingga mereka boleh menurut dan pandemi ini boleh bisa diatasi, berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkat Tuhan, tangan Tuhan terarah baik bagi kota kami, provinsi kami, bahkan negara dan bangsa kami Indonesia diberkati oleh Tuhan. Seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan ini Tuhan memberkati. Worship leader, pemain musik yang bertugas untuk mengambil gambar, mengedit dan mempersiapkan segala sesuatunya, Tuhan memberkati. Apapun yang dilakukan tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Kami percaya kasih, kemurahan dan anugerah Tuhan terus turun dan melimpah atas setiap kehidupan kami. Dan sekarang Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan percaya angkat tanganmu dan arahkan hatimu untuk siap menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaannya melalui Roh Kudusnya menyertai kita semua mulai malam ini dan bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan percaya kita berkata, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut ini adalah Warta Gereja GBPS Sola Gracia. Untuk sementara waktu, ibadah dilaksanakan secara online setiap hari Senin pukul 6 sore di channel YouTube GBPS Sola Gracia. Bagi jemaat yang ingin didoakan secara khusus, bisa menghubungi Bapak Gembala di nomor 0815 15191929 atau Ibu Gembala di nomor 0816 544 0463. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan, silakan ditransfer ke rekening BCA 519 0147969. Setelah transfer, mohon untuk memberikan konfirmasi melalui WhatsApp ke nomor Bapak Gembala 081515191929 atau nomor WhatsApp Ibu Gembala di 0816 544 0463. Demikian Warta Gereja. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.